ribut amat mentang-mentang gak ada guru ya? Sekarang ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang ngerasa bodoh? Silakan berdiri. Gak ada nih, jadi kalian udah ngerasa pintar semua. Kamu ngerasa kamu bodoh, Elliot? Oh enggak, Bu. Terus kenapa kamu berdiri? Elliot kasihan ngeliat Bu Tifa berdiri sendirian. Keluar kamu dari sini! Aduh, padahal lihat aku baik loh. Wih, ada abang mainan jual di depan gerbang sekolah tuh. Bang. Mau beli apa deh? Pilih aja. Wih, ini apaan bang? Shh, diem-diem ya. Ini senjata rahasia gelembung sabun deh. Piu 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 piu. Keren, mau dong bang. Bungkus, berapa duit tuh bang? Buat adek, abang kasih murah, 50.000 aja. Nih, makasih ya bang. Loh dek, gak bisa dong bayar pakai mainan gini. Hah? Kenapa nggak bisa bang? Ini apa emangnya? Mainan. Ya udah nggak sama-sama mainan bang. Gimana sih? Itu kemarin buat abang aja. Makasih ya. Loh he? Elliot pulang. Au! Mama ngapain mah? Lagi nyabut uban. Kenapa rambutnya warna putih gitu mah? Ya karena kamu, Elliot. Hah? Kok aku? Tiap kali kamu berbuat nakal, satu helai rambut mama bakal berubah jadi warna putih. Oh, pantes sekian rambutnya putih semua. Anak setan! Loh he? Aku di mana ini? Selamat datang di gerbang akhirat, wahai. Aduh, cakep-cakep nge-lag. Elliot Stormhold. Apa? Berarti aku udah koit dong. Silakan baris di sana untuk antri pemeriksaan ya. Tunggu bentar. Dari tadi aku penasaran deh. Kenapa di dinding itu ditempel jam banyak banget sampai penuh gitu? Itu buat apa? Oh itu. Itu adalah jam kebohongan. Setiap orang di dunia ini masing-masing punya satu dengan nama mereka yang tercantum dalam catatan dosa. Setiap kali manusia berbohong, jarum jamnya akan bergerak. Oh gitu. Terus itu punya siapa? Kok diam aja? Itu milik seorang gadis cantik berambut tim bernama Leticia Sharon. Artinya dia tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Wah, nggak nyangka. Dia emang terbaik sih. Terus yang itu? Itu milik seorang anak laki-laki bernama Axel North. Dia hanya berbohong 2 kali sepanjang hidupnya. Aneh. Dari tadi aku nyari punya aku kok nggak nemu-nemu ya? Kebetulan emang jam kamu nggak dipajang di sini sih. Lah terus di mana? Di surga teratas, Elliot, di ruangan Tuhan, dipakai sama Tuhan sebagai kipas angin. Hah? Selamat masuk neraka jalur prestasi. Waduh, Bukski video hayu. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Blockhaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah? Kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang si Siklab dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah nge-explore jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, "Pergilah sama kau masih bisa." Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Hah? Matang kok? Buat tugas praktek bahasa Inggris katanya kita disuruh cari bule buat baca cakap-cakap. Gimana nih? Celo kan gak bisa bahasa Inggris. Celo bagian dokumentasi aja ya. Hah? Emangnya ada gitu boleh main ke kebun binatang? Mister. Oh, hi. Hello, Mister. I'm Elliot. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Now I mau ajak you keliling putar-putar around here, okay? Oh, really? Cool. That's good. You're so kind. Tentu saja boleh, anak muda. Hah? Ternyata boleh bisa bahasa Indonesia? Kok hoki banget gua. Oh, yes, little I can. Mi, Celo. So, itu di sana binatang apa, boy? Oh, itu harimau, Mister. Harimau Malaya. Rar. Harimau? Kok kecil sekali? Saya pikir kucing. Soalnya di negara saya itu harimaunya lebih besar. Dan di sana apa? Itu yang belang-belang namanya zebra, Mister. Kecil sekali ya. Di negara saya, zebranya itu lebih besar. Ya udah sih, tuh coba lihat yang itu dulu, Mister. Apaan tuh? Keren kan? Itu hewan yang dilindungi, bermunculan satu, Mister. Wow, badaknya kecil betul. Di negara saya lebih besar lagi badaknya. Kalau yang di seberang sana apa? Itu yang lagi berenang sambil mangap-mangap, Daniel, Mister.
Kenapa kecil-kecil ya? Di negara saya, kuda Nil jauh lebih besar. Kalau yang di sana apalagi? Itu gajah, mister. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Nah, kalau yang ini apa? Saya belum pernah lihat hewan ini seumur hidup saya. Mister nggak tahu ini binatang apa? Tidak. Ini bayi cicak. What? Shi. Woi, tidur mulu lu, males banget dah. Pantas tuh otak jalan. Kecerdasan tuh nggak diukur dari sana, keles. Hah, terus lo pikir lo pintar? Oh, jelas. Ngantuk banget gua. Hah, taruhan. Gini deh buat buktiin. Kalau lo bisa jawab pertanyaan dari gua bakal kasih lo duit. Gak mau lagi males mikir. 500.000 loh. Di, lu ngeremehin bapak gua ya? Segitu mah nggak ada setengah dari uang jajan gua sehari. 5 juta. Menarik. Naikin ke 10 juta, bos. Baru kita bicara. Hah, gini aja deh biar adil. Kalau lo nggak bisa jawab pertanyaan dari gua, lo cukup bayar 100.000. Tapi kalau gua nggak bisa jawab pertanyaan dari lo, gua bakal bayar lo 10 juta. Deal? Deal. Berapa jarak dari bumi ke matahari? Nih. Oke, sekarang gantian giliran gue ya. Dengerin baik-baik. Waktu aku berdiri, kakiku ada 2. Dan pada saat aku duduk, kakiku berkurang 4. Tapi pada saat aku berbaring, tanganku pertama jadi 5 dan kakiku hilang semua. Apakah aku? Hah? Tenang aja bro, lo boleh cari di Google, tanya sama Mbak Dukun, terserah dah. Gue tungguin waktu lo 1 jam dari sekarang. Apa dah? Nggak nemu lagi. Yes, halo Profesor. I wanna ask you regarding something. Mana dah? 1 Bangun, jam woy. kemudian. Gimana? Hah, sumpah gue nyerah. Nih, Wih, kamsia. emang jawabannya apa? Anak setan. Oma, beliin celana yang warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Celo. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu. Tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penarikan tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Tak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh, saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak Pak Sultan lain di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Dan nggak ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 777 triliun? Berarti ibu ini nasabah prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin. Tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi, Bu, Mom, HP mama nih. Presti Snow. Jadi ibu ini... Snow, pecat dia. Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Si. Udah ya Juliet, aku ngantuk, aku tidur dulu. Lanjut besok lagi ya di sekolah. Aku harus bangun pagi, ada rapat OSIS soalnya. Oh ya udah, bye. Hah? Loh? Ini beneran langsung ditutup. Coba telepon lagi deh. Halo. Juliet, kok kamu harus matiin teleponnya? Tadi kan katanya kamu ngantuk. Iya. Terus katanya kamu juga mau tidur. Iya, tapi... Tapi apa? Udah, besok kamu rapat OSIS pagi loh. Ntar kamu telat lagi. Ya udah, love you-nya mana? Love you. Hah? Loh? Dia kenapa? Gua salah apa? Apa dia marah ya? Tapi perasaan gua nggak ngapa-ngapain. Telepon lagi lah. Kenapa lagi? Kamu ngambek ya sayang? Enggak, aku nggak apa-apa. Udah ya. Enggak. Ini mesti ada sesuatu. Gue yakin pasti ada yang gak beres. Dia kayak bukan Juliet yang gue kenal. Biasanya Juliet kan manja. Kalau mau tutup telepon, kamu dulu. Manis banget. Jangan-jangan matang. Diva, Vian, bangun Vian. Lo harus temenin gue ke rumah Juliet. ah elah. Hah, lu gila ya, soalnya jam 3 subuh lo mau diusir bapaknya? Ya makanya gue bawa lo mau jadi tumbal. Kecil. Idenya tuh sekarang lagi situasi gawat darurat ya. Besok bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Aneh. Padahal banjuan kita lucu-lucu. Kok nggak laku ya? Iya, Cia juga sampai capek loh. Lihat di TikTok 3 jam gini. Boro-boro ada yang beli, yang nanya-nanya aja sepi. Sabar ya Cia. Demi nilai tugas praktek ekonomi kita. Mana yang nonton cuma 1. Serius? Nama akunnya Elias Tomholt.
Semangat ya Cia, aku akan selalu mendukungmu. Bantuin kita dong kok, please. Ada ide gak? Kemarin sih lewat FYP mas-mas ganteng jual mati gitu, rame banget loh. Ih, Cia tahu tuh yang suka digombalin sama penonton sampai mas-masnya salting kan? Yoi, puluhan kah yang nonton live mereka. Kalau gitu... Kok perasaan gue nggak enak ya? Woi bro, lu nganggur kan? Nih, Lu aja, gue nggak bakat dagang. lo mau video cula pas baru belajar jalan gak? Udah, kalian cewek-cewek istirahat dulu Gi, makan dikatin serahin aja ke kita. Kok Cia agak khawatir ya, Celo? Tuh kan? Kok kamu diam aja sih, Axel? Ada yang beli nggak? Kamu juga Elliot, kenapa malah tidur? Ngantuk. Aduh, ternyata modal tambah ganteng aja nggak cukup. Lo. Kenapa kok? Lihat yang nonton. 17.000. Bentar. Gua udah box video, ayo. Ini 33 juta dari mana, woi? Coba kita tonton siaran ulangnya deh. Alamak, giftnya. Guys, daripada susah-susah, mendingan kita jual Axel aja gimana? Lebih cuan gak sih? Gas! Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Cia. Malam, Cetiva. Ya, silahkan. Jadi ini adalah kejadian yang Cia alamin pas pulang kampung kemarin, Ceh. Haa. Cia punya tetangga, kita sebut aja Bunga ya, Ceh. Bunga cerita ke Cia kalau dia baru aja dapat boneka. Oh, dari siapa? Bunga bilang dikasih sama mama dari sumur. I see. Terus? Tiap hari kan Cia main sama Bunga, dan Bunga selalu bawa boneka itu kemanapun Bunga pergi, yang dia namain Lala. Tapi Cia perhatiin makin hari, kok Bunga sering ngomong sendiri sama Lala. Papanya juga bilang, kalau di rumah Bunga jadi aneh. Karena tiap malam Bunga suka ketawa dan suaranya berubah gitu, Ceh. Maksudnya berubah gimana? Kayak nenek-nenek atau meraung-raung seperti binatang. Waduh. Sampai di hari keempat, Bunga dikabarkan hilang dan hanya tersisa boneka Lala di kamarnya, yang sedang duduk di kasur sambil memegang kepangan rambut Bunga. Hah, serius? Di dinding ada tulisan dengan darah. Bunga ikut mama dari sumur. Jadi? Konon siapapun yang mendengar cerita ini dan menyebutkan nama Lala 3 kali di depan cermin tepat jam 12 malam akan melihat bayangan Bunga tersenyum di belakang mereka. Dan apapun yang terjadi, jangan menoleh kalau kalian ingin selamat. Ada yang berani coba? Hah? Masa sekarang Statue ada versi Pro? Ah, Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tiva, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tiva, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bokap. Sabar, Tiva, sabar. Ini mah gampang tahu, depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma hal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Oh, tapi terakhirnya beda, nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya, soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awas. Puas kawan. Bentar lagi mahalan ini ulang tahun. Saya bingung mau hadiahin apa. Kalau barang-barang mewah, dia udah punya semua. Kamu ada ide nggak, Ska? Menurut penelitian, perempuan suka hal-hal lucu. Bagaimana jika diberikan hewan peliharaan, Sultana? Wah, boleh juga tuh. Tapi saya nggak mau sembarangan ya, karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan 4 pilihan kucing termahal di dunia, spesial untuk mahalan ini, Sultana. Di urutan keempat ada kucing Peterbilt. Kucingnya tanpa bulu ini dibanderol dengan harga $5.000 saja atau sekitar 84 juta rupiah. Kamu meremehkan saya, kemurahan itu. Lagian kayaknya mahalan ini nggak suka kucing botak. Di urutan ketiga ada kucing Bengal. Kucing dengan pola bulu seperti macan tutul ini memiliki harga $10.000 atau sekitar 168 juta rupiah. Terlalu sangar, next. Di urutan kedua ada kucing savana. Kucing ini merupakan hasil persilangan antara kucing domestik dengan kucing Safra Afrika yang dihargai sekitar $25.000 atau 420 juta rupiah. Di urutan pertama ada kucing Ashera.
ras kucing eksotis dari rekayasa genetik yang langka. Anda bisa membawa pulang kucing Ashera ini cukup dengan membayar $125.000 atau 2,1 miliar rupiah saja, Sultana. Menarik. Baik,